Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya. Selamat pagi kepada para dewan juri dan seluruh peserta lomba debat bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Niketut Asidewanti Triandani, perwakilan dari SMA Negeri 2 Mengui. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mosi debat, yakni di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran. Saya selaku tim pemerintah merasa perlu untuk memberikan definisi dan batasan pada mosi ini, sehingga ke depannya mosi ini menjadi lebih jelas dan terarah. Pendefinisian. Yang pertama, korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang secara tidak wajar menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Kemudian, indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian, indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, seleksi calon mahasiswa baru adalah seleksi yang dilakukan oleh universitas-universitas untuk menyaring mahasiswa-mahasiswa baru yang akan masuk ke universitas tersebut. Pada topik ini, saya merasa sangat setuju, karena perlu diketahui bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, hal yang paling krisis mengenai hal tersebut adalah tingkat kejujurannya. Adapun latar belakang mengapa mosi ini pantas untuk diperdebatkan, karena tindakan korupsi yang terlihat sepele sebenarnya adalah sebuah tindakan yang dapat merongrong atau menghancurkan suatu negara. Dari tindakan kecil seseorang yang mulai mengambil hak-hak orang lain, itu pada akhirnya bisa menghancurkan negara tersebut. Oleh sebab itulah, tingkat korupsi di suatu negara harus terus dipantau dan diawasi agar tidak mencapai klimaks atau mencapai tingkat yang tinggi. Oleh sebab itulah, pemerintah harus mengambil langkah tegas bagaimana cara membijaksanai tentang tingkat korupsi di negara-negara tersebut. Argumen saya yang pertama mengenai mosi ini adalah, dalam negara-negara yang memiliki korupsi tinggi tersebut, hal atau karakter yang sangat kurang dari negara tersebut adalah tingkat kejujurannya. Oleh sebab itulah, pembelajaran dengan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa adalah salah satu alternatif yang paling cocok diterapkan dalam negara tersebut. Karena saat suatu sekolah atau suatu universitas menggunakan indeks kejujuran siswa, maka secara tidak langsung itu akan menanamkan pribadi atau menanamkan karakter kejujuran dalam siswa tersebut. Kemudian, adanya dasar yang kuat tentang kejujuran akan membentuk karakter siswa tersebut. Jadi dalam penerimaan mahasiswa baru maupun penerimaan siswa lainnya, alangkah lebih baik jika setiap sekolah menggunakan indeks kejujuran siswa, sehingga siswa akan selalu merasa atau tertuntut untuk selalu melakukan kejujuran. Jika pondasi atau dasar kejujuran ini telah ditanamkan kepada para siswa, maka saya yakin tingkat korupsi dalam suatu negara akan turun drastis karena setiap siswa atau setiap mahasiswa sudah terbiasa untuk melakukan kejujuran. Apalagi mahasiswa-mahasiswa maupun calon mahasiswa tersebut adalah generasi penerus bangsa. Jadi perlu ditekankan kepada mereka untuk terus menumbuhkan karakter kejujuran dalam diri mereka. Karena pada akhirnya mahasiswa dan calon mahasiswa tersebutlah yang akan menjadi penerus generasi ini. Jadi, jika generasi penerus bangsa telah disiapkan dengan mental dan pendidikan karakter yang baik, maka ke depannya tingkat korupsi di negara tersebut akan turun. Kemudian, mahasiswa sebagai tingkatan tertinggi dalam jenjang pendidikan dirasa sangat cocok untuk diterapkan metode pembelajaran indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Karena di umur yang menginjak sudah dewasa tersebut, mahasiswa maupun calon mahasiswa dirasa perlu untuk digenjot kepribadiannya. Karena di umur yang sudah memasuki angka dewasa tersebut, biasanya sudah mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Oleh sebab itulah penting bagi institusi untuk terus menggenjot bagaimana mahasiswa agar dapat terus memperbaiki pendidikan karakternya. Kemudian, di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, umumnya para pejabat yang lebih sering melakukan korupsi tersebut. Oleh sebab itulah, melalui seleksi penerimaan mahasiswa,
yang didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran pastinya akan berdampak pada kualitas pejabat-pejabat di negara tersebut di masa depan. Contohnya saja, jika mahasiswa atau calon mahasiswa tersebut masuk suatu universitas melalui seleksi indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran, maka mahasiswa tersebut akan merasa terpacu dan sudah terbiasa untuk melakukan kejujuran. Sehingga ke depannya, seandainya mahasiswa ataupun calon mahasiswa tersebut menjadi seorang pejabat, ia sudah siap dalam dirinya merasa untuk terus melakukan kejujuran. Oleh sebab itulah, di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, sangat penting untuk menanamkan kejujuran ini. Dan untuk menggenjot adanya karakter kejujuran dalam siswa, diperlukan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran. Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa integritas sekolah dengan indeks kejujuran adalah dua hal yang sangat efektif, di mana melalui cara ini siswa diajak belajar bagaimana cara untuk menjadi pribadi yang jujur dan tetap mengedepankan sopan santun dengan hasil yang baik. Jadi, dalam metode pembelajaran ini, siswa tidak hanya ditekankan pada hasil, tapi juga dalam prosesnya, di mana dalam prosesnya siswa diajak dan digenjot agar menjadi pribadi yang jujur mengenai hasil yang didapatkan. Jadi, jika fondasi dasar kejujuran kepada mahasiswa-mahasiswa ini sudah ditanam dan dibentuk dengan baik, maka ke depannya saya pastikan bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, sudah pasti tingkat korupsinya akan turun drastis. Sekian pendapat dari saya, terima kasih.